Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada orang yang mulutnya runcing setajam jarum suntik yang pedih menyuntikkan ke dalam hati kita. Apa dia? Dia mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sesat, kita ini orang-orang yang banyak khurafat, orang yang banyak TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Berdasarkan apa? Nah, ini setajam jarum suntik, sangat pedih sekali. Karena ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ij'alu fi buyutikum min salatikum, jadikanlah rumah-rumahmu sebagai tempat kamu berdoa, tempat kamu solat, kamu baca Al-Quran. Wala tattakhizuha, janganlah engkau jadikan rumah itu kubura, sebagai kuburan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi wala tattakhizuha kubura, rumahmu itu janganlah dijadikan sebagai kuburan. Kenapa? Karena orang yang di dalam kubur itu tidak pernah lagi berdoa, tidak lagi bisa sholat, tidak bisa sedekah. Kalau dari rumah kita bisa bersedekah, kita bisa membaca Al-Quran, dan kita bisa beribadah. Di dalam kubur tidak bisa lagi beribadah. Akan tetapi ada orang-orang tertentu menuduh kita kalau di dekat kubur berdoa, itu kita akan masuk neraka. Padahal memberikan salam saja lewat dekat kuburan itu merupakan doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar, selamatlah kamu wahai penghuni kampung ini, negeri ini, yaitu alam barzakh. Mereka menjawab waalaikumsalam. Jadi mereka pun mendoakan kita. Jadi orang yang sudah mati pun dia bisa mendoakan kita melalui salam. Kok bisa? Iya, karena pada dasarnya orang mati itu tidak mati. Orang itu mendengarkan salam dari kita. Itulah sebabnya Nabi mengajarkan kepada kita setiap khutbah Jumat itu doakan orang yang sudah mati itu. Maka kita sampai hari ini mendengar para khatib di atas mimbar mengatakan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Ampunilah dosa kami yang masih hidup dan saudara-saudara kami yang sudah mati. Kenapa? Orang yang sudah mati itu perlu kita bantu dengan doa kita. Mereka ibarat orang yang karam di lautan, yang kitalah yang memberikan pertolongan. Mereka tak bisa lagi menolong diri mereka sendiri. Tapi karena mereka saudara kita, saudara seiman, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Lebih-lebih lagi doa anak yang soleh. Lebih-lebih lagi kalau dia bersedekah jariah, pahala mengalir untuk dia sekalipun dia sudah di alam kubur. Lebih-lebih lagi ilmu yang pernah diajarkannya, yang bermanfaat, dilanjutkan oleh murid-muridnya berikutnya, pahalanya mengalir kepada dia. Masya Allah. Jadi orang yang sudah mati itu pun bertambah-tambah amalannya disebabkan oleh karena ada silaturahminya sewaktu hidup dengan orang yang ada ditinggalkannya di dunia. Nah, jadi kuburan itu mereka yang tidak bisa berdoa, berinfak nggak bisa, tapi kita bisa. Jadi maksudnya dari rumah kita jangan seperti kuburan, harus ada aktivitas lah di rumah kita, tempat beramal soleh, baca Al-Quran, baca Yasin, Al-Barzanji, sholawat, mengajarkan nahwu, saraf, sebagainya. Banyak yang bisa kita lakukan. Masya Allah. Nah, tapi jangan lupa Al-Quranul Karim surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik
wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ini ada pesan wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan tentang kebahagiaan duniamu. Nasibmu di akhirat diperhatikan, tapi jangan lupa juga mempersiapkan nasibmu nanti di akhirat. Nah, ini kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa enggak punya kepedulian dengan umat Islam lainnya, apalagi yang sedang menderita, maka dia bukan golongan dari umat Islam. Maka Masya Allah. Jadi korupsi di Indonesia ini udah masuk level state capture corruption. Bagaimana kita state capture mencegah corruption korupsi itu di Indonesia? Negara tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah yang sah, tetapi oleh jaringan kepentingan yang beroperasi di balik layar. Ini bukan hanya soal individu korup, tetapi sistem yang telah dirancang agar korupsi menjadi bagian dari mekanisme kerja negara. Jadi simpulannya gimana? Indonesia sedang dalam fase final extraction. Apa yang terjadi sekarang adalah fase akhir dari ekstraksi kekayaan nasional. Sebelum transisi besar, peradaban baru masuk ke era AI, masuk ke era depopulasi, atau terjadi perubahan geopolitik global yang sangat ekstrim. Mereka yang berada di puncak piramida sedang mempersiapkan diri, sementara rakyat dibiarkan menghadapi kehancuran yang tak terhindarkan. Masya Allah. Maka pertanyaannya bukan lagi mengapa korupsi merajalela, tetapi bagaimana rakyat bisa keluar dari skenario kehancuran ini tanpa hancur habis. Maka saya menawarkan solusi. Bagaimana sejak sekarang Anda tuh semua tuh sadar Anda menjadi korban dan akan ditinggalkan dalam kehancuran ketika muanya itu sudah diekstraksi secara maksimal oleh mereka. Sehingga Indonesia itu ibarat kata binatang udah nggak ada darahnya lagi, atau manusia yang darahnya udah dihisap habis. Di mana darah rakyat ini? Dalam hadis Nabi dikatakan 9 di antara 10 rezeki itu dituangkan Allah di dunia perdagangan. Dunia perdagangan sekarang sudah diambil oleh Alfamart dan Indomaret di seluruh daerah di Indonesia kecuali Sumatera Barat. Nah, kita menginginkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, juga para menteri-menterinya, batasilah Alfamart itu, batasilah Indomaret itu. Jangan sampai berlapis-lapis di desa-desa sehingga orang-orang yang punya modal kecil di desa-desa tidak bisa membuat swalayan kecil, karena semuanya sudah dikop oleh Haritanu dan orang-orang yang memiliki modal besar, terutama Indomaret dan Alfamart itu. Batasi, wahai para anggota DPR, pihak legislatif, batasilah supaya kita ini ada darahnya. Jangan nanti hanya tubuh kita saja yang kelihatan bagus, tapi darahnya sudah tidak ada lagi. Banyak penghisap darah rakyat yang dihisap seperti lintah. Kita tidak sadar bahwa darah kita itu telah tersedot, lalu batang tubuh kita lama-lama layu, lama-lama bisa jadi mati. Masya Allah. Kita udah nggak bisa apa-apa. Jadi sekarang tuh yang harus dipikirkan oleh masyarakat, kalau memang masyarakat menolak IQ-nya 78, harus sudah bisa berpikir bahwa harus ada sebuah sistem yang bernadikan korban dan akan ditinggalkan dalam kehancuran ketika muanya itu sudah diekstraksi secara maksimal oleh mereka. Sehingga Indonesia itu ibarat kata binatang udah nggak ada darahnya lagi, atau manusia yang darahnya udah dihisap habis-habisan. Kita udah nggak bisa apa-apa. Jadi sekarang tuh yang harus dipikirkan oleh masyarakat, kalau memang masyarakat menolak IQ-nya 78, harus sudah bisa berpikir bahwa harus ada sebuah sistem yang bernadikan, yang berfondasikan masyarakat, akar rumput, membangun sebuah sistem yang berbasis kemandirian, desentralisasi ekonomi, dan resistensi intelektual terhadap narasi kehancuran yang sudah mereka desain. Jadi jangan denial.
Maksudnya gitu. Jangan resisten terhadap narasi-narasi kehancuran yang sudah didesain. Karena ini memang will happen ya. Going to happen, udah dalam keadaan happen lah gitu ya. Nah sekarang bagaimana rakyat tuh secara mandiri bisa survive dan keluar dari kehancuran ini? Karena kalian, rakyat, wahai rakyat, semua tuh nggak ada yang akan bantuin kalian. Iya. Maka kalian yang harus harus mampu untuk keluar dari skenario kehancuran ini. Membela diri sendiri. Rakyat harus mengambil langkah strategis yang melibatkan kemandirian ekonomi, desentralisasi dan sikap yang tidak denial lah. Ini bukan hanya soal bertahan ya, tetapi menciptakan sebuah exit terhadap peradaban yang baru ini yang nggak bisa dikendalikan oleh oligarki dan oleh global power. Nah, yang berikutnya yang merusak hukum di negeri ini adalah orang-orang yang ahli di bidang hukum. Yang merusak perekonomian negeri ini ya orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Tapi tidak bertakwa. Dia ahli yang ekonomi. Yang merusak perpajakan siapa? Ya orang-orang pajak sendiri. Betul? Ya, maaf. Yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat, itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter, orang bodoh sebenarnya pengen tapi nggak ngerti caranya. Maka saya berani bersumpah di malam nuzulul Quran ini demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Yang merusak hutan bukan orang hutan. Yang merusak laut di negeri ini juga bukan anjing. Bukan orang laut. Yang merusak udara bukan burung yang terbang di udara. Yang merusak hutan di negeri ini bukan orang hutan. Ya orang-orang yang pintar, tapi moralnya lebih bejat daripada orang. Nah, orang yang tidak berakhlak. Nih, yang ketiga, kedengarkan. Ingin mengingatkan bahwa secara hukum pemerintah kita masih pemerintah Republik Indonesia. Secara politik, ya memang mereka masih dipilih secara demokratis oleh warga negara Indonesia. Tapi secara sosiologis ada impossible hand yang mengendalikan tangan yang tersembunyi dan kekuasaan politik di Republik ini. Ya, kita nggak tahu apa itu, tapi kita khawatir adalah munculnya kembali tanda-tanda kebangkitan PKI. Nah, yang keempat, yang kelima kita dengarkan. Masa? Sekarang aku kasih tahu data Indonesia itu sebenarnya pemain dunia di dunia tambang, di natural resources. Untuk produksi emas, Indonesia itu nomor 6 di dunia. Untuk produksi batu bara, Indonesia itu nomor 3 di dunia. Dan untuk produksi nikel itu untuk baterai, Indonesia nomor 1 di dunia. Dan kita saingannya itu bukan sama negara ejek-ejek. Kita saingannya itu sama Cina, sama US, Australia, bahkan Kanada sendiri pun enggak. Seharusnya kitalah negara yang terkaya di dunia, lebih kaya daripada Kuwait dan Arab Saudi. Karena Kuwait, Arab Saudi cuma punya minyak dan punya gas, tapi Indonesia punya nikel, punya jutaan ton emas, dan mempunyai minyak bumi dan minyak kelapa sawit. Masya Allah. Tetapi kenapa kita hidup terus miskin? The rich get more richer, the poor get more children. Yang kaya terus bertambah kekayaannya, yang miskin yang bertambah justru anaknya. Masya Allah, Allah bisa menyamai produksi hasil tambang Indonesia. Ada sumbernya dan sumbernya terbuka. Mau tahu siapa yang nulis website ini? Ya, yang nulis website ini adalah pemerintah Kanadanya sendiri. Fakta mengenai natural resources di Kanada. Mereka sendiri yang menyebutkan bahwa Indonesia itu first atau top player untuk natural resources. Dan sekarang setelah aku kasih fakta kayak gini, kalian akan mempertanyakan, kok negaranya masih gini-gini aja ya? Tanyakan sendiri ke diri kalian sendiri, kenapa kok bisa kayak gitu? Sekarang aku kasih tahu data Indonesia itu sebenarnya pemain dunia di dunia tambang, di natural resources. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, karena itu kita doakan kepada Allah agar anak cucu kita yang akan datang menjadi pemimpin yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.